Tanpa terasa, saat ini kita sudah memasuki awal tahun 2023. Sepanjang tahun 2022, kontribusi dan capaian prestasi pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan serta peristiwa-peristiwa penting telah mewarnai perjalanan Bumi Sekundang Setumbuhan di sepanjang tahun 2022. Bersama tim kreatif protokol dan komunikasi pimpinan, semuanya telah kita rangkum dalam kaleidoskop pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022. Mengawali tahun 2022, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan meluncing program Kios Sekundang. Program ini merupakan program besutan Bupati Gustan Mulyadi sebagai upaya memodernisasi warung-warung UMKM masyarakat dengan konsep digitalisasi. Upaya ini dinilai efektif untuk memajukan UMKM menuju UMKM naik kelas, supaya bersaing dengan retail-retail modern yang ada. Memasuki bulan Februari, vaksinasi tahap ketiga atau yang lebih dikenal dengan vaksin booster mulai digelar pemerintah serentak secara nasional. Wakil Bupati Rifai Tajudin secara umum meminta kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi secara lengkap. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati juga turut divaksin untuk jenis vaksin tahap ketiga. Adalah bulan yang penuh dengan sukacita bagi Bengkulu Selatan. Pasalnya pada bulan tersebut, Kabupaten Bengkulu Selatan merayakan hari jadinya yang ke-73. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar beragam kegiatan bersama dengan Gubernur Bengkulu Rohidi Mersyah, Bupati dan Wakil Bupati, serta juga bersama Forkopimda menggelar seremonial upacara kental dengan nuansa adat. Pada seremonial ini juga digelar upacara numbak kerbau dan tari andun, kebanyakan yang merupakan tradisi adat masyarakat Bengkulu Selatan. Banyak tadi kita kena kedai ini apa namanya itu alur yang alat kemana ya gue minta nomor tanya nah ya itu aja mandi no. Masih di bulan Maret, Bupati Gustan Mulyadi laksanakan giat jelajah di sepanjang aliran Nelengau dan Air Nipis. Jalan terjal sepanjang aliran Sungai Nelengau dan Air Nipis dilalui Bupati beserta rombongan untuk mengecek jalur irigasi baik intek maupun bendungan Ataran Sawah Ganjil. Hal tersebut dilaksanakan Bupati sebagai tindak lanjut atas laporan warga terhadap banyaknya kerusakan jalur irigasi dan bendungan di Ataran Sawah Ganjil yang diakibatkan oleh intek yang tertimbun sedimentasi yang juga berakibat pada keringnya ratusan hektar sawah. Seperti obor pada saat malam ke-27 Ramadan.
Pada bulan April, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk pertama kalinya kembali hidupkan tradisi Nujulikur di Kabupaten Bengkulu Selatan. Nujulikur merupakan tradisi lama masyarakat Serawai yang dilaksanakan pada malam 27 Ramadan yang disemarakan dengan tradisi membakar lanjar atau lunjuk. Tradisi ini merupakan rasa sukacita dan kegembiraan masyarakat dalam menyambut malam Lailatul Qadar dan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Pak Kades, kalaupun memang ragu dengan aturan, kami akan mengeluarkan nanti memayung Pak Kades untuk memberikan honor ke mereka. Enggak deh? Siap ya? Enggak, ini wakil Pak Kades ini. Tapi kami akan menilai kinerja kamu. Untuk adik-adik yang tidak berada di lokasi, itu silakan Pak Kades dicek. Ataukah mereka pindah di sana, atau bagaimana? Yang penting layanan harus 24 jam bisa diakses. STR aja tidak berlaku lagi, Pak. Nanti ujung-ujungnya ijazah kami pun nggak berlaku lagi, Pak. Nanti sama kayak kader, Pak. Semua masyarakat bisa jadi tenaga kesehatan desa. Nggak ada gunanya lagi kami sekolah nih, Pak. Gaji lah diturunkan, Pak. STR nih berlaku lagi. Jarang lagi ijazah dibunuh lagi, Pak. Jadi seperti itu. Mungkin terlalu panjang, banyak pertanyaan yang saya tanyakan. Cuma itu sudah mewakili, saya rasa sudah mewakili semua undang-undang kawan semuanya, Pak. Terima kasih. Pada bulan Mei, Bupati Bengkulu Selatan Gus Mulyadi melaksanakan audiensi bersama para perawat dan bidan desa se-Kabupaten Bengkulu Selatan. Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi tenaga kesehatan di desa. Bersama kepala desa, ratusan tenaga kesehatan ini yang rata-rata adalah tenaga non-ASN menerima arahan dari Bupati Bengkulu Selatan terkait dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada tingkat pertama, yaitu berada pada pusat pelayanan kesehatan desa. Itu bahwa apabila kamu melakukan tindakan medis itu berarti sudah atas petunjuk dokternya. Itu saya mau cek tadi sebenarnya. Ini tanggal 27 bulan Mei 2022, alhamdulillah wa syukurillah Bengkulu Selatan mendapatkan hasil pemeriksaan audit daripada BPK Bengkulu. Kita dinyatakan sudah mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Di penghujung bulan Mei, Kabupaten Bengkulu Selatan meraih prestasi terkait dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan. Bengkulu Selatan meraih prediksi wajar tanpa pengecualian WTP. Penghargaan ini simbolis diterima langsung oleh Wakil Bupati Rifai Tajudin dari BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Nomor 8 mungkin kita bisa ke nomor 5, nomor 6, kalaupun nomor 1 ya, dengan catatan ya semua tetap patuh kepada aturan yang ada. Yang membuat kita tidak dapat WTP ini karena kita tidak patuh. Ya, saya tidak bisa berbasi-basi banyak, namun demikian saya berterima kasih kepada semua tim yang sudah bekerja, Pak Sekda, Pak Inspektorat, Pak Kepala BPKD. Ini sudah betul-betul menjadikan kita hari ini menjawab hal yang kita harapkan dari 7 tahun yang lalu. Pada awal bulan Juni, Bupati Bengkulu Selatan kembali melaksanakan program Bujian Dusun atau Bupati Injek Ngantor di Dusun. Program ini merupakan program inisiasi Bupati Bengkulu Selatan sebagai upaya untuk menjaring aspirasi dan keluhan masyarakat. Dengan bermalam di desa, Bupati bersama jajaran sekaligus memberikan layanan kepada masyarakat desa. Dan pada bulan Juni, program ini dilaksanakan di Desa Sukanegeri, Kecamatan Air Nipis. Ini kan ruas jalan provinsi, tapi kan kerusakannya sudah parah. Jadi kita melihat kondisi ini mau tak mau kita turun tangan. Kita bantu walaupun sekedar dengan pengecoran. Sambil menunggu nanti tambal sulam atau peningkatan dari overlay dari provinsi. Tapi ini sudah banyak jalan korban, mau tak mau kita pengerjaan secara gotong royong, Pak. Sifatnya swadaya dengan kawan-kawan seluruh elemen terlibat, seluruh kecamatan dengan kepala desanya
masyarakat, ada juga anak-anak muda dari spontanitas mereka datang, anak-anak muda dari Nasdem, ada juga kawan-kawan dari PUPR, Damkar, ya Satpol namanya, semuanya terlibat. Dan ini tidak bisa dianggarkan oleh kabupaten, jalannya secara provinsi. Maka kita lakukan dengan cara gotong royong. Pada awal pertengahan tahun bersama dengan masyarakat dan instansi terkait, Bupati Gustaf Mulyadi adakan gotong royong menambal jalan berlubang di sepanjang ruas jalan Simpang 3 Kaikungit sampai dengan Seginim dan Kecamatan Air Nipis. Gotong royong ini dilaksanakan mengingat di sepanjang ruas jalan ini sudah banyak menelan korban kecelakaan akibat ruas jalan yang berlubang. Giat gotong royong ini dilaksanakan Bupati bersama masyarakat, tokoh pemuda, TNI Polri, Satpol PP, Damkar, dan jajaran terkait. Di pertengahan Juli, Wakil Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin melantik pengurus Ikatan Keluarga Minang Bengkulu Selatan periode 2022-2027. IKM adalah organisasi kemasyarakatan keluargaan Minang yang didirikan oleh para perantau dari Minangkabau. Para perantau Minang di masing-masing daerah telah membentuk kelompok-kelompok kecil dan dari kelompok kecil tersebut dibentuk sebuah organisasi keluarga Minang. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, kelompok masyarakat Minang telah menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan di masyarakat Bengkulu Selatan. Di bulan Agustus, sebagai bagian dari kegiatan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Kabupaten Bengkulu Selatan torehkan prestasi dengan pemecahan rekor pembentangan bendera merah putih terpanjang. Bendera dengan total panjang 4.269 meter dibentangkan oleh ribuan pelajar, mahasiswa, pemuda, TNI Polri, dan instansi yang ada di Bengkulu Selatan. Sebagai akses utama keluar masuk nelayan, bibir muara pantai Pasar Bawah menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat nelayan Pasar Bawah. Akibat dari sementasi lumpur dan pasir, bibir muara mengalami pendangkalan dan hal ini menyulitkan para nelayan untuk pergi melaut. Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Rifai Tajudin melaksanakan penyudetan material lumpur dan pasir di bibir muara agar akses keluar masuk nelayan untuk pergi melaut kembali normal. Lapangan memang perahu-perahu ini dorongnya sulit, nunggu ombak dulu, padahal udah capek-capek dari sore kemarin berangkat sampai sini dorong perahu jauh, memang lolos, tapi masih dapat ikan semua. Sehingga ada saran dan usul agar segera turunkan alat berat untuk membantu penyodetan mulut muara kecil ini. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Pada bulan Oktober, sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan visi dan misi Bupati untuk menciptakan masyarakat madani Kabupaten Bengkulu Selatan, maka program wajib baca tulis Al-Quran menjadi implementasi program dan mewujudkan visi dan misi tersebut. Pada bulan ini, SD Negeri 6 Bengkulu Selatan menjadi sekolah percontohan dalam penerapan program baca tulis Al-Quran. Selamat untuk SD 6 karena kita lihat udah ada yang resah. Anak-anak
Selamat untuk SD 6 dan untuk SD yang lain, SMP yang lain kami tunggu. Kami tunggu kegiatan seperti ini membuktikan bahwa Anda, Dewan Guru beserta murid-muridnya berhasil melaksanakan program baca tulis Al-Quran wajib tingkat SD SMP di Kabupaten Bengkulu Selatan. يا رب أنا عبدك يا رب يا رب أنا عبدك يا رب يا خالق الملكوت يا حي لا يموت بدعي بصوت. Di awal bulan November, Kabupaten Bengkulu Selatan dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan event Zikir Akbar Nasional. Tidak kurang dari 15.000 jamaah datang memenuhi lapangan kantor Bupati tempat dilaksanakan event nasional ini. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendoakan bangsa dan negara menjemput takdir peradaban Indonesia emas dari Bengkulu untuk Nusantara. لو سبت ونسيت يا خالق السماوات والكون يا علي أكتر مني حنون يا من تقول كن فيكون ابني لي بيت في الجنة يا رب يا رحمن يا رحيم خلينا جينا قلبي سليم وبحق شهر الصوم يا كريم تغفر لنا Ya tunggu Bapak ya. Yang di sebelah belakang dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Di penghujung tahun 2022, melalui program Pujian Dusun, Bupati Bengkulu Selatan bersama Basnas robohkan rumah Pak Kusdin di Desa Najungan, Kecamatan Pindoraya. Melalui pembiayaan program bedah rumah Basnas, rumah baru untuk Pak Kusdin akan dibangun kembali menjadi hunian yang layak. Beragam peristiwa dan prestasi telah ditorehkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di sepanjang tahun 2022. Ini akan menjadi refleksi bagi Kabupaten Bengkulu Selatan di tahun-tahun ke depan untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga di tahun 2023 ini, Bengkulu Selatan dapat terus menoreh prestasi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan berperan serta pada peningkatan mutu dan kualitas pembangunan di Bengkulu Selatan. Untuk mewujudkan Bengkulu Selatan emas, elok, maju, dan sejahtera. Selamat tahun baru, mari sambut semangat yang baru di tahun yang baru.